Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Masih semangat ya untuk kuliah online semester ini? Baiklah, mari kita mulai pertemuan pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Hari ini materi kita adalah semiotika. Nah, apa itu semiotika? Kira-kira apa ya? Semiotika merupakan keilmuan yang mempelajari tentang tanda atau simbol. Semiotika ini adalah bidang ilmu yang meneliti semua bentuk komunikasi selama komunikasi itu menggunakan tanda atau simbol. Artinya, semiotika itu tidak hanya diteliti dalam ranah sastra, bisa juga dalam bahasa dan dalam keilmuan lainnya. Baiklah, kita mulai dulu pembahasannya dari apa itu simbol atau tanda. Nah, kita bisa melihat dari pendapat Ferdinand de Saussure. Tentu kalian kenal dengan tokoh satu ini. Ya, tokoh satu ini sangat terkenal di dunia linguistik ya. Ferdinand de Saussure berpendapat bahwasannya tanda atau simbol itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penanda atau signified, yaitu bentuk tanda atau lambang bunyi. Yang kedua ada pertanda atau signified, yaitu arti tanda atau konsep dari penanda itu sendiri. Bagaimana? Masih bingung? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam contoh ya. Contohnya seperti ini. Penanda adalah B, U, K, U, atau kita biasanya membaca dengan buku. Pertandanya yaitu apa sebenarnya buku? Buku itu lembaran kertas yang dijilid dan bisa berisi tulisan ataupun lembaran yang kosong. Begitu ya. Signified dan signifier, pendapat dari Ferdinand de Saussure. Selain Ferdinand de Saussure, ahli lain yang berbicara tentang semiotika bernama Charles Sanders Peirce. Nah, ia melihat bentuk hubungan antara tanda dan acuan. Menurutnya, simbol atau tanda dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ikon adalah hubungan yang memiliki kemiripan. Contohnya foto diri dengan orang yang difoto. Yang kedua, indeks, yaitu hubungan sebab akibat. Contohnya adanya asap menunjukkan adanya api. Yang terakhir, ada simbol, yaitu hubungan yang disebabkan karena adanya hubungan konvensional. Konvensional itu adalah perjanjian di antara masyarakat. Contohnya, gelengan kepala dalam masyarakat India menandakan persetujuan atau memahami sesuatu, sedangkan di Indonesia adalah sebaliknya ya. Nah, di sana terdapat konvensional atau perjanjian di dalam sebuah masyarakat. Catatan pentingnya, bahasa adalah tanda tingkat pertama. Dalam semiotika, arti bahasa sebagai sistem tanda tingkat pertama disebut arti atau meaning. Lalu, apa hubungannya dengan karya sastra? Nah, karya sastra merupakan sistem tanda berdasarkan konvensi masyarakat. Sastra memiliki kedudukan sistem tanda yang lebih tinggi dari bahasa biasa, sehingga disebut sistem tanda tingkat kedua atau istilahnya meaning of meaning. Begitulah bahasa sastra. Jadi bahasa sastra tidak memiliki arti sebenarnya, tetapi ada makna yang terkandung di balik
kalimat-kalimat yang digunakan. Baiklah, penting untuk diingat bahwasannya semiotika bukan hanya ada di lingkup penelitian sastra ya, tetapi juga di bidang ilmu yang lain seperti bahasa atau ilmu komunikasi, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya ya. Lalu bagaimana semiotika dalam karya sastra? Baiklah, kita lihat pada slide kali ini ya. Nah, pertama semiotika dalam prosa. Teks prosa selalu mengacu pada 3 bentuk, seperti yang dikatakan oleh Charles Sanders Peirce tadi, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Acuan tanda dalam teks sastra sangat luas. Acuan dapat bersifat konkret atau abstrak, nyata ataupun imajiner ya. Lalu, bagaimana kita menentukan semiotik atau simbol dalam prosa? Bentuk tanda dalam prosa bisa kita temukan pada pemilihan judul, kedua, tokoh, ketiga, alur atau plot, keempat, sudut pandang. Baiklah, kita masukkan ke dalam contoh ya. Nah, contohnya bisa kita lihat dari cerpen Arab berjudul At-Tufahah, artinya buah apel. Bagaimana ceritanya? Singkatnya seperti ini. Cerpen ini berkisah tentang sebuah keluarga yang tinggal di flat lantai paling bawah. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak perempuan. Diceritakan bahwasannya perekonomian mereka bisa dibilang kekurangan. Di bagian atas flat, tinggallah seorang pemuda kaya yang suka memberi anak perempuan keluarga tadi sebuah apel setiap kali ia berkunjung ke flat si pemuda. Kita lanjut ya. Suatu hari, si ibu memergoki anak perempuannya yang berkunjung ke flat si pemuda. Ia melaporkan kejadian itu kepada suaminya. Si anak perempuan dipukul oleh sang ayah, namun ia tidak pernah jera dan tetap berkunjung ke flat si pemuda. Lalu bagaimana hasilnya? Nah, kita bisa lihat simbol dan acuannya dalam cerpen ini. Yang pertama kita bisa melihat dari judul. Judul yang digunakan adalah At-Tufahah atau apel. Apel ini adalah simbol yang diakibatkan kesepakatan konvensional masyarakat bahwasannya adalah buah yang mahal. Artinya hanya golongan tertentu yang dapat menikmati makanan ini ya. Yang kedua, bisa kita lihat dari flat atas dan flat bawah yang digambarkan dalam cerpen ini. Dalam cerpen ini dapat kita lihat bahwasannya orang yang tinggal di flat atas adalah orang yang memiliki strata sosial yang lebih tinggi atau si kaya, dan yang tinggal di flat bawah adalah si miskin, seperti yang terjadi pada cerpen ya. Yang ketiga, bisa kita lihat dari tokohnya. Digambarkan bahwa si pemuda ini bersih dan tampan, sedangkan si gadis berpakaian lusuh. Bapak si gadis digambarkan suka berkata kasar. Dari sini dapat kita lihat lagi permasalahan tentang strata sosial dalam masyarakat ya, dan juga mungkin pendidikan. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang simbol atau tanda dalam prosa. Sekarang kita akan membahas simbol atau tanda di dalam puisi. Biasanya ketika kita membicarakan semiotika dalam puisi, kita akan kembali kepada penerapan semiotika model Michel Rivater. Nah, bagaimana selengkapnya? Yuk, mari simak penjelasannya ya. Menurut Rivater, ada 4 langkah analisis puisi. Yang pertama, ketidaklangsungan ekspresi. Yang kedua, pembacaan semiotik. Yang ketiga, matriks. Yang keempat,
hipogram. Kita mulai dari ketidaklangsungan ekspresi. Ketidaklangsungan ekspresi ini disebabkan oleh 3 perkara. Yang pertama ada penggantian arti, yang kedua ada penyimpangan arti, dan yang terakhir adalah penciptaan arti. Diingat ya, ada penggantian arti, ada penyimpangan arti, dan ada penciptaan arti. Penggantian arti. Penggantian arti terjadi saat pemakaian bahasa kiasan seperti metonimi, alegori, dan metafora. Terus bagaimana dalam bahasa Arab? Nah, ketika kita berbicara tentang bahasa Arab, teori ini akan melihat kepada kaidah bahasa Arab. Dalam kaidah bahasa Arab, kita juga mengenal tentang tasybih, isti'arah, majaz, dan kinayah. Nah, ini bisa kalian pelajari atau mungkin sudah dipelajari dalam mata kuliah balaghah ya. Penyimpangan arti. Penyimpangan arti dapat muncul karena adanya ambiguitas, nonsens, dan kontradiksi. Dalam kaidah bahasa Arab, hal ini dikenal dengan sebutan tibak dan muqabalah. Terakhir ada penciptaan arti. Penciptaan arti terjadi jika kita melihat pada tipografi puisi, homolog, injabumong, dan sajak atau kofiah. Contohnya seperti ini ya. Kita mengambil dari sebuah puisi terkenal karya Nizar Qobani. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah banyak membaca tentang puisi-puisi beliau. Nah, puisi yang kita akan ambil sebagai contoh adalah puisi berjudul Asyhadu alla imro'atan illa anti, atau mungkin dalam bahasa Indonesianya, aku bersaksi bahwa tiada perempuan selain engkau. Baiklah, kita lihat dulu dari penggantian arti. Nah, contohnya dalam kutipan berikut. Asyhadu alla imro'atan tushbihuni kasuratin zaitiyatin fil fikri wasuluki illa anti. Di sini terdapat bentuk tasbih dan tasbihnya lengkap ya. Nah, apa yang disamakan yaitu imro'ah, si wanita atau si perempuan, dengan tokoh aku. Yang diserupakan bahwasannya mereka berdua itu bagaikan lukisan minyak dari segi pikiran mereka ataupun juga dari segi perbuatan mereka. Kenapa di sini memilih kata surah zaitiyah? Karena lukisan cat minyak itu dapat dikatakan lebih tahan lama dan lebih menyerupai dengan gambar aslinya. Begitu ya, makanya ada penggantian arti. Persamaan antara si wanita dan si aku itu seperti lukisan cat minyak yang sangat mirip dari berbagai hal. Selanjutnya penyimpangan arti. Nah, ini kutipannya. Wastamarot mini selama fa'alti wa hararat mini selama fa'alti. Yang menjajahku seperti apa yang kau lakukan, yang memerdekakanku seperti apa yang kau lakukan. Nah, kutipan ini mengandung kontradiksi, atau dalam kaidah balaghahnya kita mengenal dengan muqabalah ya. Artinya yang pertama dia menjajahku dan kemudian juga dia yang memerdekakanku, seperti itu. Nah, jadi di sini digambarkan bahwasannya si perempuan ini sangat mendominasi si aku, dan si aku tidak bisa melakukan sesuatu tanpa adanya pertimbangan dari si perempuan. Begitu kira-kira ya penyimpangan arti yang ada dalam kutipan puisi ini. Selanjutnya dari segi penciptaan arti. Nah, kita lihat dulu ya satu baris puisi utuh. Kita baca saja. Asyhadu alla imro'atan atqanat al-lu'bata illa anti wahtamalat hamaqati asyrata wa min kamahtamati wastabarat ala jununi mithla ma sabarti
wa qallamat adhafiri wa rattabat dafatiri wa adkhalatni rawdatal atfali illa anti. Nah, di sini terdapat inja bemong atau peloncatan baris. Bagaimana kita melihatnya? Kita melihatnya di kata-kata atau kalimat di awal, asyhadu alla imro'atan. Nah, di bawahnya dia lebih merincikan bagaimana gambaran perempuan yang diceritakan. Sehingga ila anti itu terletak di bawah, walaupun diulang di baris kedua. Seperti itu yang namanya inja bemong. Jadi ada peloncatan baris. Homolog atau rima juga sudah ada di akhir bagian, ya. Jadi kesamaan huruf juga terdapat dalam puisi ini. Nah, seperti itu penciptaan arti. Dari sini mengapa penulis menggunakan homolog atau sajak ataupun inja bemong atau inja bemen, bisa diciptakan arti bahwasannya penulis ingin mendeskripsikan lebih dalam mengapa si perempuan ini sangat penting bagi kehidupannya. Oke, setelah ketidaklangsungan ekspresi, yang kedua adalah langkah pembacaan semiotik. Pembacaan semiotik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembacaan heuristik, yaitu pembacaan sesuai dengan kaidah bahasa. Nah, puisi ini seperti yang sudah kita ketahui menggunakan bahasa-bahasa yang terkadang keluar dari kaidah kebahasaan. Misalkan tak marbutoh di akhir kalimat imro'ah itu tidak tak marbutoh tetapi ha. Nah, ini banyak yang terjadi juga di puisi-puisi lainnya. Jadi pada fase ini kita harus mengembalikannya kepada kaidah bahasa. Yang kedua, pembacaan hermeneutik, yaitu penafsiran terhadap puisi. Hal yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah kaidah linguistik, mitos sosial dan budaya suatu masyarakat. Langkah selanjutnya adalah matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah kata kunci. Biasanya berbentuk kata, bisa juga gabungan kata atau kalimat. Matriks tidak muncul dalam kalimat-kalimat puisi, ya. Jadi dia itu bisa dikatakan tersirat saja. Matriks muncul dari varian-varian, kemudian terbentuklah sebuah model. Oke, masih bingung? Nah, mungkin prosesnya bisa kita gambarkan agar memudah kita memahami apa itu matriks. Oke, mungkin kita bisa lihat di sini. Matriks atau kata kunci. Jadi sebenarnya puisi ini bercerita tentang apa? Yang pertama kita harus mencari varian. Varian ini dapat kita temukan dalam bagian-bagian puisi. Biasanya kan ada bagian 1, bagian 2, bagian 3 dan selanjutnya. Setiap bagian ini dia memiliki sebuah kata. Kata-kata ini tidak ada di dalam kalimat-kalimat puisi, tetapi dia tersirat. Nah, kata-kata yang ditemukan atau varian-varian yang kita temukan pada setiap baris akan membentuk model, yang mana model ini adalah hasil akhir apa yang ingin disampaikan puisi ini, apa yang terkandung dalam puisi ini. Oke, baiklah, kita akan melihat contohnya ya di slide-slide. Nah, contohnya kita lihat dari beberapa bagian puisi ini. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Bisa kalian lihat dari sebelah kiri kalian. Saya bacakan saja. Asyhadu alla imro'atan atqanat al-lu'bata illa anti wahtamalat hamaqati asyrata a'wamin kamahtamalti wastabarat ala jununi mislama sobarti wa qallamat adhafiri wa rattabat dafatiri wa adkhalatni rawdatal atfali illa anti.
Asyhadu alla imra'atan tushbihuni ka suratin zaitiyatin fil fikri wasuluki illa anti wal aqli wal jununi illa anti wal mulus sari wat ta'alluqus sari illa anti. Asyhadu alla imra'atan qad akhadhat min ihtimami nisfa ma akhadti wastamaratni misla ma fa'alti wa harraratni misla ma fa'alti. Asyhadu alla imra'atan ta'amalat ma'i katiflin umruhu syahrani illa anti wa qaddamat li labanal usfuri wal azhar wal al'ab illa anti. Asyhadu alla imra'atan kanat ma'i karimatan kal bahri raqiyah kasyi'ri wa dalalatni mithla ma fa'alti wa afsadatni mithla ma fa'alti. Asyhadu alla imra'atan qad ja'alat tufulati tamtaddal lil khamisina illa anti. Nah, tadi sedikit tentang puisinya, ada 3 bagian. Kita lanjutkan ya. Varian dalam bagian 1, kalau kalian membaca sendiri atau mencoba mengartikannya, adalah varian yang menggambarkan ketergantungan tokoh aku kepada sosok perempuan yang ia ceritakan. Nah, itu bisa kalian lihat dari penggunaan kalimatnya. Ingat, varian itu tidak muncul dalam bagian-bagian puisinya ya. Varian dalam bagian kedua menggambarkan sosok perempuan itu yang sangat mempengaruhi diri tokoh si aku. Makanya dia berbicara bahwasannya perempuan itu dapat menjajahku dan juga dapat memerdekakanku. Yang ketiga, varian dalam bagian ketiga, perempuan itu digambarkan sebagai sosok pemurah dan penuh kasih. Walaupun dia dominan, walaupun perempuan itu adalah tempat bergantung tokoh aku, tetapi perempuan itu juga digambarkan seperti sosok pemurah dan penuh kasih sayang layaknya perempuan atau seorang ibu. Dari varian-varian tadi, kita akan bisa menentukan model. Model dalam puisi ini bisa jadi seorang laki-laki yang sukses atau seorang laki-laki yang besar, tidak lepas dari peran seorang perempuan yang selalu mendorongnya, seperti sebuah ungkapan Arab yaitu waro'a kulli rajulin alimin imro'ah. Terakhir dari 4 langkah semiotika model Michel Rivater itu adalah hipogram. Hipogram adalah teks terdahulu yang menginspirasi lahirnya teks baru. Hipogram ini dapat dikembangkan menjadi penelitian tersendiri. Artinya kalian hanya cukup menggunakan 3 langkah sebelumnya. Kemudian hipogram ini bisa kalian gunakan untuk penelitian kalian ketika kalian ada di sekolah pasca sarjana atau di pendidikan strata 2 ya. Jadi masih bisa dikembangkan lagi menjadi sebuah penelitian baru. Nah, kira-kira bagaimana hipogram dari puisi di atas? Salah satunya mungkin teks puisi ini hipogramnya adalah teks 2 kalimat syahadat ya. Baiklah, sekian dulu pembahasan mengenai semiotika dalam puisi dan prosa, khususnya puisi dan prosa Arab. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini sedikit panjang karena memang pembahasan semiotika itu lumayan rumit dan lumayan panjang. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian utarakan saja, jangan malu-malu. Dan atas perhatian kalian saya ucapkan terima kasih banyak ya. Baiklah, berjumpa lagi di minggu selanjutnya dengan pembahasan materi yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.